Sahabat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah saat ini kita berada di penghujung bulan Dzulqa'dah dan saat lagi kita akan masuki bulan Dzulhijjah. Satu bulan yang sangat istimewa, dan di bulan Dzulhijjah ada hari yang paling istimewa, yaitu 10 awal Dzulhijjah. Bahkan sebagian ulama menyebutkan bahwa 10 awal Dzulhijjah lebih bagus daripada 10 akhir Ramadan. Dikarenakan di dalam 10 awal Dzulhijjah semua ibadah bisa dilakukan di situ, akan tetapi tidak semua ibadah yang bisa dilakukan di bulan Dzulhijjah bisa dilakukan di bulan-bulan yang lain. Apa saja sih hal yang mungkin bisa kita lakukan di bulan Dzulhijjah? Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu sholih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam." Tidak ada hari di mana amal-amal soleh yang dilakukan di hari tersebut itu menjadi satu amalan yang sangat dicintai Allah melebihi hari-hari yang lain. Lalu para sahabat bertanya, walal jihad fisabilillah ya Rasulullah, apakah jihad fisabilillah tidak bisa mengalahkannya juga ya Rasulullah? Lalu Nabi menjawab, walal jihad fisabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'. Jadi nggak ada yang bisa mengalahkan kecuali ketika ada seseorang yang berjihad fisabilillah, lalu dia keluar dengan membawa dirinya dan hartanya dan tidak ada yang kembali sedikit pun kepadanya. Jadi dia mati syahid dan hartanya habis untuk jihad fisabilillah, baru itu bisa menyaingi pahala amalan-amalan yang dilakukan di hari-hari 10 awal Dzulhijjah. Maka dari sini kita bisa melihat bahwa semua amal soleh, karena Nabi tidak menyebutkan secara khusus al-amalus soleh, maknanya semua kebaikan bisa dilakukan di hari-hari tersebut. Adapun yang paling agung bagi yang bisa melakukannya, yaitu yang pertama adalah amalan haji. Amalan haji ini termasuk ibadah yang luar biasa. Ibadah haji ini bukan hanya perlu persiapan kesehatan saja, tapi juga butuh uang yang cukup untuk bekal. Dan bukan hanya bekal bagi yang berangkat, tapi juga kalau dia punya tanggung jawab di rumah maka harus bekal yang ditinggal, dan juga kesempatan dan kemudahan yang ini kadang tidak semua orang mendapatkan kesempatan yang sama. Sehingga bagi yang bisa melaksanakan ibadah haji, perbanyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga yang berangkat akan bisa menjadi haji yang mabrur. Akan tetapi bagi yang tidak bisa melaksanakan ibadah haji, jangan kecil hati, tanamkan rindu. Itu luar biasa, rasa rindu itulah yang nanti insya Allah akan bisa menjadikan kita sampai atau bisa terpanggil untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Dan jika memang ternyata masih belum ditakdir untuk bisa melaksanakan ibadah haji, tapi dengan rasa rindu yang kita punya, itu kita sudah akan bisa mendapatkan keutamaan. Apalagi Nabi Muhammad pun memberi cara bagi siapa yang mungkin ingin melaksanakan ibadah haji tapi masih belum punya kemampuan, maka Anda bisa mengisi waktu Anda dari mulai setelah subuh sampai nanti waktu sholat duha dengan ibadah, lalu melaksanakan sholat duha setelah itu, maka Anda seperti mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna. Yang kedua, amalan yang ada di bulan Dzulhijjah tapi tidak ada di bulan yang lain adalah kurban. Kurban ini adalah sunnah ainiyah, artinya setiap tahun semua orang ada kesunnahan untuk melakukan kurban. Jika Anda belum mampu untuk melakukannya secara sendiri-sendiri, misal Anda satu keluarga ada 5 orang, tapi Anda tidak mampu membeli kambing 5 ekor, maka Anda bisa berkorban dengan 1 kambing ya. Akan tapi nanti tentu niatnya, pahalanya Anda niatkan untuk semua anggota keluarga, karena memang Anda tidak mampu. Tapi bagi yang mampu, jangan melewatkan keutamaan ini, karena ini sangat luar biasa. Diupayakan semua per orang ya untuk bisa melaksanakan ibadah kurban. Ada kesalahpahaman yang sering terjadi, disebut kurban adalah untuk seumur hidup sekali, padahal tidak. Kurban itu setiap tahun. Untuk masalah kurban tidak mesti harus kambing jantan. Ada banyak kesalahpahaman menganggap hanya kurban bisa dengan kambing jantan. Kambing betina boleh, sapi betina boleh. Jadi Anda melihat mana yang kemampuan Anda untuk membeli. Anda ada kambing 1 ekor jantan dengan 2 ekor betina. Harganya kalau 1 ekor jantan 4 juta, 2 ekor betina 4 juta juga. Anda bisa memilih yang 2 ekor betina, lalu nanti Anda bisa meniatkannya untuk Anda, ataupun nanti yang satunya bisa Anda berikan kepada istri Anda. Nanti istri Anda akan berniat kurban, atau anak Anda. Jadi seperti itu. Karena dengan membeli 2, padahal Anda sudah mempersiapkan uang senilai seperti itu, tapi ternyata dapat 2, maka kan Anda semakin lebih bisa banyak berbagi.
Adapun untuk sahabat yang belum bisa berkurban, maka kami sarankan agar di hari tersebut itu adalah hari berbagi. Jangan meninggalkan kemuliaan ini. Kalau kita belum bisa membagi sesuai dengan apa yang disyariatkan, yaitu dengan kurban, Anda bisa berbagi dengan apa yang Anda mampu. Artinya kita ingin di hari itu kita semua bergembira dan menggembirakan orang lain. Jika Anda ternyata belum bisa kambing, Anda bisa memotong ayam, tapi ini tidak bisa menggantikan kurban. Hanya kita ingin melatih diri untuk melakukan amalan baik. Dan jika ternyata belum mampu dengan ayam, Anda bisanya telur atau ikan atau tempe atau tahu, nggak ada masalah. Anda bagikan karena di bawah Anda masih ada lagi orang yang lebih membutuhkan. Dan mungkin sambil Anda jangan lupa untuk meniatkan, ya Allah, tahun ini masih belum mampu untuk berkurban. Akan tapi semoga dengan apa yang aku berikan tahun ini, apakah dengan ayam, ikan, ataupun apa yang Anda mampu saat itu, semoga di tahun yang akan datang Anda bisa berbagi dengan kurban yang sesungguhnya seperti yang disyariatkan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, ada lagi suatu istimewa, yaitu pada tanggal 9 Arafah. Di situ kita disunahkan untuk berpuasa Arafah. Bagi yang ternyata bisa melaksanakan ibadah haji, maka Anda bisa memperbanyak zikir dan doa di hari Arafah, dan ini adalah sangat-sangat istimewa. Tapi bagi yang ternyata belum bisa melaksanakan ibadah haji dan tidak bisa wukuf di Arafah, ada cara lain untuk kita bisa mendapatkan keutamaan di hari Arafah, yaitu dengan cara berpuasa di hari Arafah. Dan ini diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'alallah ayyukaffira sanatal ladzi qablah wa sanatal ladzi ba'dah. Jadi kata Nabi, puasa di hari Arafah, dan Nabi berharap dengan puasa itu akan bisa menghapus dosa yang di tahun-tahun yang terdahulu dan yang akan datang. Dan bagi Anda yang ingin berpuasa dari hari ke-1 sampai 8, tidak ada masalah. Memang tidak ada riwayat menganjurkan atau memerintahkan untuk berpuasa, akan tetapi puasa termasuk minal amali soleh, termasuk amalan soleh. Dan bagi para sahabat yang sedang berhalangan, Anda jangan kecil hati. Anda bisa berbagi di hari itu dengan memberikan makan kepada orang yang berpuasa di hari Arafah. Maka walaupun Anda tidak berpuasa, insya Allah dengan keikhlasan Anda untuk bisa berbuat baik kepada orang yang berpuasa, Anda pun mendapatkan keutamaan puasa. Dan bagi para sahabat yang masih punya hutang puasa, jadi bagi siapapun yang masih punya hutang bulan puasa Ramadan, maka niatkan puasa Anda selama 1 sampai 9, ya bahkan di hari Arafah sekalipun di tanggal 9 itu dengan niat membayar hutang puasa. Terus gimana? Apakah bisa dapat pahala Arafah? Anda tetap bisa mendapatkan. Cukup dengan satu niat, Anda niat mengqadha puasa, maka Anda akan mendapatkan pahala sunnah, yaitu melakukan amal soleh di hari 10 awal Dzulhijjah, dan juga mendapatkan amalan keutamaan amalan puasa Arafah walaupun Anda tidak meniatkannya. Dan ada banyak lagi hal-hal baik yang bisa dilakukan. Intinya semua kebaikan yang bisa dilakukan di bulan-bulan yang lain dan itu ada nilai pahala, maka hendaknya jangan sampai kita tinggalkan di di hari 10 awal Dzulhijjah. Anda bisa memperbanyak sedekah, Anda bisa memperbanyak sholat, Anda bisa memperbanyak puasa, Anda bisa bersambung silaturahmi, Anda bisa banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Dan insya Allah diniatkan semoga dengan upaya kita untuk terus mengisi hari-hari kita dengan kemuliaan, apalagi di situ ada banyak sekali hal yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad, mengatakan ini adalah sesuatu yang istimewa, maka jangan sampai kita melepasnya atau hari-hari tersebut berlalu begitu saja sedangkan kita tidak bisa mendapatkan keutamaannya. Maka semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk mengisi hari-hari kita dengan ibadah, dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.